itu aja. Di belakang kita ini laki-laki beda seragam aja. Aku nggak ada Mbak, di belakangku nggak ada Mbak, di belakangku nggak ada hantu Mbak di belakangku. Iya, makanya di belakang kita ya selama ini kita ini bergelut sama orang-orang munafik jadinya kan seperti itu. Jadi kita menyelamatkan diri itu ya udah sebuah syukur yang sangat besar buat saya. Iya. Ya, nah jadi begitu. Karena kita tahu gerak-gerik ya dari condong matanya, gara-gara orang ini maunya apa gitu. Jadi udah kebaca, ketebak. Lebih baik kita menjauh. Betul. Seperti itu. Daripada saya jadi mafia, ayo. Tahu-tahu orang menjerat saya, wah Widya ngatonya mafia, katanya nanti ujung-ujungnya. Banyak proyeknya, ya lah? Iya, betul. Mending saya sederhana aja begitu deh Mbak. Nggak mau saya terlibat. Justru Mbak yang sederhana yang kayak kita gini Mbak justru kadang-kadang lebih berisi. Ini gue bukannya mau narsis ya guys, itu fakta. Orang yang banyakan gaya rata-rata itu ininya kosong dan dia tuh bukan siapa-siapa karena mereka masih butuh pengakuan. Orang kalau butuh pengakuan itu sudah bisa dipastikan nol itu. Ya dia salah satu contoh ya dia mengatakan saya ini jauh lebih hebat kamu Widya, kamu itu bukan level saya ya. Jadi saya hafal banget ya gitu. Jadi dari gerak mimiknya saya udah tahu siapa dia. Jadi seperti itu. Jadi saya sejauh ini masih kita berjuang untuk yang namanya 7 tersangka itu kita selamatkan. Nah, kembali ke yang namanya narasi Rasman, ya kan? Saya akan buktikan Widya atau siapa bersama netizen, Widya bersama netizen yang akan menang bisa membebaskan yang namanya Peggy Setiawan apa saya. Makanya dia kan marah. Hakim itu dukun apa-apa gitu kan. Makanya saya komen aja hore Widya menang gitu doang, saya komennya di roomnya dia ya seperti itu. Gitu itu makanya saya gelarin dia celengan bagong, makanya saya bilang dia kan sebuah celeng ya, yang bagong sana bagong sini. Jadinya dari tim advokat aja dia udah udah dipecat. Jadi dia mencari pekerjaan artinya apa, dia telepon yang namanya ke kuasa hukum yang namanya Peggy Setiawan minta pekerjaan ya kan. Setelah ditolak dia barbar karena dia juga udah di tim advokat mereka itu resmi kan dipecat dia kan, jadinya seperti itu. Ya, bukan kita nggak tahu, banyak juga kasus kawan gitu ya kan. Banyak. Makanya kebetulan Mbak Caca kemarin ya dibuka lah mau Yakuya, jadi saya pelintir juga secara ngelawak gitu, pengen tahu siapa Rasman gitu ya. Nah sekarang gini nih, kita kan pejuang 98 ya Mbak. 2010 yang namanya Buaran udah ada kampus belum, saya tanya? Belum ada. Ini pakai ya campur nanti ya kan. Nah kalau 98 nih gue nggak tahu nih, Mbak Widya yang paling tahu karena pada saat kalau Buaran itu masih banjir Mbak, sampai 2002 itu masih banjir besar, tenggelam malah. Jati Asih, Jati Bening itu tinggal gentengnya doang yang kelihatan. Begitu juga dengan Buaran kala itu ya. Jadi yang ada kasus 2 kampus yang ada di Bekasi Timur dekat rumah sakit Mitra Hermina Mitra seperti itu. Jadi ngebohong banget, hologramnya mana ijazahnya dia. banyak kok yang ijazah palsu, banyak ijazah tebusan menurut saya tanpa lah kelihatan gini Mbak. Kalau saya ya orangnya memang nggak bisa ditipu ya orangnya. Jadi kelihatan dari nada pembicaraannya orang itu menuntut ilmu dari didik awal sama hanya menebus ijazah saja. Apalagi di kala-kala Orde Baru kita sebelum 98. Ya 98. Itu gampang sekali mendapatkan yang namanya sebuah ijazah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kelihatan cara pembicaraan seseorang ya Mbak di yang namanya tubuhnya itu, orang itu dididik dari awal menuntut ilmunya itu sampai dia resmi mendapatkan yang namanya ijazah atau statra ya kan, pangkat statra 1, statra 2 gitu. Jadi dari pembicaraannya saja dari awal dia berdidik itu kelihatan Mbak dengan orang-orang ijazah yang nembak
Istilahnya kita begitu. Benar. Ya kan, seperti itu. Kita nggak tahu perjalanan pendidikan itu seperti apa, nggak tahu. Coba minta deh, kalau kita nggak percaya, dari dia semester 1 sampai dia semester akhir, tolong diceritakan bagaimana caranya kamu bisa ujian dengan guru siapa, ya dengan dosen siapa kala itu. Coba ceritakan. Iya, benar. Bisa nggak? Itu aja. Kalau saya belum mengorek detil tentang dia. Kalau saya korek detil dia mental dia. Pasti mental dia kalau saya korek detil ya. Begitu. Pasti kamu itu siapa? Pasti saya diserang orang banyak nanti ya. Sekarang gini, untuk mendapatkan sebuah ijazah sarjana hukum itu, dia bisa menceritakan nggak dosennya dari semester 1, semester 2 sampai semester akhir itu siapa? Yang mendidik siapa-siapa? Dan kerja kelompoknya sama siapa dan siapa? Dia nggak bisa ceritakan itu. Ya. Kalau saya korek habis, saya diserang loh. Bisa-bisa urat lehernya itu keluar, mantul sampai keluar. Jantungnya copot dia. Ya itu. Ya hal kecil, hal yang mudah mengorek orang menggunakan ijazah palsu itu. Ya hal yang mudah. Iya betul, itu paling mudah sih sebenarnya. Paling mudah. Ya, semester 1 hanya memberikan sebagai ini nih, bukti saya pelunasan. Ya, pelunasan kala itu. Ya, pelunasan itu pelunasan apa? Penembakan yang namanya ijazah. Coba Ya. aja dicek di PD Dikti. Namanya muncul nggak? Nanti beda pula universitasnya. Ya, universitas beda-beda. Nomor yang ada di situ ya seperti kata Uya hologram yang di samping di atas tuh nggak ada. Orang tamatan tahun itu samakan deh. Warna bukan hijau ya, agak kehitam-hitaman. Jadi ya, lembaran ijazah di tahun 2010 itu. Ya kan? Nah, makanya saya udah capek deh. Saya ketik-ketik itu nah, beda-beda kampus, beda ini. Jadinya nggak ada memang di Buaran 2010 nggak ada kampus yang ada di Buaran. Buaran itu banjir lautan, rawa-rawa. Kayak rawa bebek ya. Jadi seperti itu, kayak Sentiong, sama aja. Buaran, Sentiong kan seperti apa? Bukan kita ini orang bukan dari kota ya, orang penduduk kota kok. Ya. Iya. Gampang sekali kalau mau melacak orang tentang didikan hukum dari awal. Ya, gampang. Betul, pendidikan itu yang paling mudah dilacak sih. Pendidikan itu dosennya, siapanya dari semester 1 sampai itu dari kampus itu. Yang nggak sedikit. Kalau untuk Statra 2 itu membutuhkan 7 tahunan, ya kan? 7 tahunan. 7 tahunan. Anak saya menuntut ilmu itu 7 tahun. Baru mendapatkan Statra 2. Jadi seperti itu. Lah, Mbak, ini kita balik ke yang 7. Aku masih penasaran nih, itu makamnya Eki itu bisa dites DNA-nya nggak sih? Kok aku jadi kepikiran itu juga dengan makanya. katanya mayatnya itu, mayatnya itu beda ya. Iya. Interesting juga untuk dipikirkan konspirasinya karena memang Begini, kalau dari saya kebatinan, saya nggak bisa menembus itu. Kalau orangnya masih hidup, saya nggak bisa ditembus. Itu aja. Jadi ya itu salah satu ya otopsi itu ya di DNA gitu. iya, diotopsi. Karena sampai sekarang pun nggak kayak gini ya, kita paham lah ya, abang-abang kita Tobleron ini nggak mungkin mereka apa sih pangkatnya Rudy itu sampai dia begitu banget mereka berani menyentuh dia gitu loh. Kalau gue ya jadi atasannya, daripada institusi gue yang kotor, mending nih 1-2 orang penyidik oknum ini aja yang gue selesaikan gitu loh, yang gue tebas demi menjaga harga diri dan martabat ya. Ya makanya saya bilang. Gak mau, dia aja muncul foto asli aja. Gue tuh pengennya gini Mbak, diurutin. Foto asli masih hidup, foto asli waktu kejadian mayatnya, terus satu itu foto hasil visum, lalu sekarang coba deh dibongkar di tes DNA-nya. Bisa aja karena bebas saja netizen ini atau kita sendiri berpikir liar ya, karena terlalu banyak konspirasi dan ada mengarang-arang ceritanya itu terlalu banyak gitu loh. Jadi mungkin saja kalau ternyata yang dilakukan si Rudy ini memang atau mungkin bukan Rudy aja ini Mbak. Iya ada.
Iya, bukan Rudi aja, karena nggak mungkin kalau dia aja nggak berani. Di kantor ini aja, di kantor reserse pada waktu itu nggak Rudiana sendiri, kan ada beberapa temannya toh. Salah satu yang menginformasikan bahwa ini ada anak kamu nih kecelakaan tunggal, seakan-akan ada teleponnya, itu salah satunya Ibtu Hasan. Nah, jadi kita buka-bukaan aja deh di sini ya, jadi begitu. Ya, otomatis lah, nggak sendiri lah. Masa sepandai itu kalau dia iniin sendiri? Ya nggak bisa. Pasti dibantu sama teman-temannya. Salah satu temannya yang memberitahukan, ini ada kecelakaan tunggal nih. Pura-puranya nih, telepon ke yang namanya itu Rudiana. Itu salah satu namanya itu Hasan. Tahu. Kita perlahan-lahan, slow tapi pasti, Mbak. Nggak usah takut. Iya. Jadi begitu. Bapak-bapak Toblerone ini biasa permainannya, ada oknumnya. Kasihan saya tuh ya, imbasnya ke yang masih keluarga kita yang masih mengabdi kepada negara ini. Jadi kena efek ketidakpercayaan masyarakat kepada kepolisian. Benar. Benar banget sih. Saya kecewanya di situ gara-gara seorang oknum ini. Iya, harusnya dia muncul, desak aja sih ya, netizen kalian desak deh, Rudi muncul, tunjukkan foto sama-sama hidupnya Eki, anaknya itu, lalu foto pada saat kejadian, yang mana orangnya, bagaimana bentuk situasinya pada saat itu, lalu hasil visum, lalu juga tes DNA mayat yang sekarang dibongkar gitu loh. Emang kenapa sih ada anggaran banget? Masa iya? Dokter yang memvisum Pina itu dulu memberikan keterangan berbeda ya kepada Rudiana. Itu nyawanya udah nggak ada. Bagaimana? Nah, di situ aja yang janggal. Jadi banyak loh, merembetnya kemana-mana ini. Pemisum yang namanya Vina, dokter kala itu hilang. Tapi gini deh, gue kasih challenge ke kakaknya Vina ini ya. Kalau memang handphone itu lu yang pegang, lalu datanya sudah hilang, tapi kartunya masih itu atau handphonenya masih itu, sini kasih ke gue. Memorinya terutama ada memori dong. Ditarik kok, di track kok. Apalagi kartu providernya masih ada. Nah, itu enak banget itu percakapannya ke siapa aja. Aduh, ini bukan masalah ini gimana? Gue bilang ya, kalau masalah ini nggak selesai, kayak mana kalau ada teroris di Indonesia ini? Nggak bisa juga kan? Nah, kita mengingat masalah teroris, saya 2016 lalu bahas masalah teroris ini kan. Udah sejak itu udah berkurang ya teroris yang ada di Indonesia ini ya kan. Itulah salah satu kita lah jalan pendamainya istilahnya kan. Saya ingin bersatu rakyat kita tanpa dibalut dengan agama, rasis, etnisitas seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini, Mbak, kasus ini. Ya kan? Ini nanti bisa menciptakan terorisme juga seperti kata Mbak Salsabila. Di resah-resahnya kita ingin membuka yang namanya kasus 7 orang ini supaya kita buyar fokusnya, ada teror nanti. Ya bisa jadi ada ledakan di mana itu. Inilah kekejamannya sebuah oknum gitu. Betul. Benar-benar terlatih gitu, Mbak. Dibuat sulit padahal mereka sudah tahu endingnya dan dibuat sulit dalam kita fokusnya menangani yang 7 kasus ini nanti seperti kata Mbak Salsa tadi, ya bisa jadi ada bom, bisa jadi ini terlatih sekali orang ini membalikkan isu-isu ini. Gitu. Iya, bisa jadi sedang mempersiapkan strategi Megatrust dan lain sebagainya. strategi mereka kuat iya, sekali. Strategi sih emang. Buktinya banyak kasus-kasus yang lenyap gitu. Jadi kita memang dilema ya, Mbak. Kalau kita nggak angkat ini gimana? Kalau kita mau angkat yang ini juga ya repot gitu loh. Repot. Jago ya, sudah terlatih sekali jadinya ini. Ngalahin si IA. Ini si kakaknya Vina tidak didampingi lagi oleh pengacara. Kok kemarin dia statement sama stasiun TV atau apa itu sendiri ya? Nah, sama keluarga sama bapaknya aja kan kemarin. Kemana ini? Makanya saya bilang kalau dia tidak didampingi pengacara, dia agak cemerlangan. Kenapa giliran ada didamping sama Putri seperti orang oon gitu? Banyak pengacara yang mau masuk seolah-olah membela padahal mereka kubu tertentu. Orang-orang itu dicuci otaknya, udah ngelakukan ini aja untuk tujuan yang dia mau. Jadi lihat aja Mimi dari
provokator. Kalau saya bilang ini Rasman provokator. Ya, provokator. Kenapa? Ya dari mimiknya Rasman itu dia kan mau menyusup ke tim kuasa hukumnya yang namanya Peggy Setiawan. Itu salah satu contohnya. Karena apa? Niatan dia mau mendorong yang namanya orang-orang termasuk Caca sebagai indigo, didorong agar Peggy Setiawan itu bagaimana caranya agar didorong menjadi tersangka. Seperti itu. Caca ini Ya, resel lihat strateginya. ya, Mbak ya. Supaya kacau, menyusun strategi. Makanya saya bilang menyusun strategi mereka ini diciptakanlah sebuah praktisi sebagainya gitu ya. Seperti contoh Rasman, ya seperti itu. Ya, itu salah satunya dia akan menyusup ke kuasa hukum yang namanya minta pekerjaan lah, ya ke yang namanya kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ada apa? Sebuah tanda kutip. Ada apa ya? Ya kan mereka akan menyamar gitu. Betul, betul. Nah, jadi gini, pelaporan pada saat Peggy Setiawan ini, Mbak, itu orang-orang di belakang ini seperti brigadir, seperti Pitra itu melaporkan ke Itu Rudiana, ada suratnya pada tanggal Mei waktu itu untuk menjadikan yang namanya bahwa Peggy Setiawan itu adalah tersangka dari pasal sekian dibuatlah nih pasalnya sekian ayat sekian ya kan. Ini bahwa ini udah kami laksanakan bos katanya. Ada percakapannya Mbak. Seperti itu. Jadi nggak heran saya kalau orang-orang sejenis Pitra bergabung di tim Polda Jawa Barat. Ya nggak heran. Juga ada yang namanya pengacara yang kemarin ucapkan otak pelakunya adalah Peggy Setiawan. Jadi orang yang menangkap itu menciptakan penangkapan untuk Peggy Setiawan ini orang-orang di tim Polda semua. Iya Mbak, bukan pengacara aja Mbak, ada yang lain juga itu yang memastikan seperti itu. Iya, ada dari mantan, ada seorang itu juga, ada seorang brigadir di situ. Ya situ sudah jelas. Ada juga yang peramal-peramal Mbak juga bilang kayak gitu. Ya ada, ya suratnya ada. Nih saya tampilkan di background. Mana nih? Aduh, susah juga cari efek ini. Gimana ini? Ya, susah ini cari efeknya. Ya, saya nanti ya apa namanya di background ini. Coba saya tampilkan ya. Mana itu? Aduh, ya Allah. Nggak ada juga. Ya aturan tadi dari awal tadi, Mbak. Dari awal tadi aturannya kita tampilkan ya. Ini susah. Saya susah carinya ini. Susah Mbak. Jadi malah ada teka-teki, malah ada apa namanya tawaran-tawaran dari TikTok ini malah. Begitu. Nah itu ya kita yang penting ke depan ya Mbak Salsa, kita ingin membebaskan yang 7 dulu. Kalau 7 ini bicara artinya dia perlahan-lahan menguak saksi, perlahan-lahan itu keterangannya akan didapat. Pasti bisa lah membuka itu siapa. Pertama itu nanti AF dan Dede itu memberikan keterangan palsu. Itu salah satunya. Jadi bukakanlah pintu untuk membebaskan yang namanya 7 tersangka yang masih mendekam di penjara saat ini. Itu aja. Jadi terima kasih Mbak Salsa karena kita semangat terus. Ya selalu dong. Power kita harus full. Tapi slow jangan tanpa arogan, santai aja, santai. Biar dengan gaya kita santai biasa seperti ini banyak praktisi yang sana mengamuk-ngamuk kan. Termasuk Kamarudin Simanjunta. Semuanya itu ingin menangkap saya. Gue juga bingung deh. Kenapa sih dia jadi begitu? Ya kan timnya advokatnya udah beda sekarang. Beda dari jalur yang namanya zamannya SBY. Ya kan zamannya SBY dia kan menggulung Jirawaci yang namanya siapa namanya Andi Mararengeng termasuk Angelina Sondak. Dulu dia yang gulung kan. Sekarang beda, udah beda jalur. Ya kan? Ya, kembalikan lagi ke kasus Sambo kemarin. Ya, kenapa dia tuh malah nyenggolnya Mbak Widya gitu? Kan tolol banget ya, maaf ya Mbak Widya. Ya iya, orang kelas kakap gitu loh. Kasus Sambo aja dia bisa nangani dia ya. Kan sekarang dia nggak ada kekencangan itu ya. Malah ingin menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kan. Itu ada bukti katanya. Lah namanya bukti
bukan ternyata. konsumsi publik. Mana bisa lu udah kayak gini kok nggak konsumsi publik ya? Harus meluruskan kalau orang biasa aja buat Malah menyerang individu ke Widya kan. Banyak Iya. pejabat yang menyerang yang senior kelas kakap, Sambo aja dia bisa atasi. Sekarang itu menghalangi Widya kan. Malah Widya yang diserang ya kan, seperti itu. Ada apa? Ada cetusan udah ada sih, saya diemin tapi biarin. artinya kalau ada orang yang tersindir dari narasi-narasi saya ini, berarti ini berat, ya berat. Lawan saya tuh nggak sedikit, ya. Lawan saya tuh nggak sedikit. Pengacara aja segitu banyaknya timnya, gitu. Sampai mereka menggunakan akun saya membuat palsu, ya, meminta-minta donasi untuk keluarga Peggy, kemudian giveaway, ya, iPhone, gitu. Saya udah nggak heran. Jadi netizen ini udah pinter, ya, seperti itu. Jadi semangat Mbak, kita di sini ya, terutama orang yang udah dikontrak sama Tobleron, terutama dia ada tujuan pansos ya, terutama dari Mbak Najwa ya. Kemudian saya juga disenggol-senggol sama yang orang yang senior banget menurut saya, satu Kamarudin Simanjunta ya. Apalagi yang ecek-ecek, yang celengan Bagong ya, apalagi tambah rame yang namanya celengan Bagong kalau belum penuh yang digoncang-goncang rame kan, itunya koinnya. Itu namanya celengan. Itu maksud saya. Kalau yang nggak tahu arti celengan Bagong itu seperti apa, kalau itu belum setengah diisi ya celengan itu ya, boleh kalian mau plastik kayak mau celengan Bagong kayak, kalau belum diisi koin ya setengah pun belum nyampe, goncang aja rame kan. Iya betul. Nah ini sekarang mau pilkada yang sekarang ini sedang jadi pahlawannya, hati-hati star syndrome. Itu aja pesan gue ya buat kalian semua yang sedang diagung-agungkan, hati-hati star syndrome. Benar Mbak, karena udah digiring ke ranah politik loh. Oh pengacaranya ini dari ini, jangan dibawa ya. Ternyata dia PAN. Ternyata celengan Bagong PAN. Makanya saya bilang celengan Bagong kalau belum diisi penuh celengan itu akan nyaring bunyinya, digoncang-goncang sedikit, kesenggol dikit, jangan gitu celengan. Ya kan kalau belum penuh, itu celengan. Sama halnya dengan si Anu itu. Si tuyul jumbo. Ada istilah baru lagi, tuyul jumbo ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa lah bohongin seorang Widya gitu aja ya. Terima kasih Mbak Salsa atas hadirnya ya, semangat terus ya, kita saling dukung di belakangnya. Terima kasih. Sapa teman-teman semua ya, undur diri kita walaupun room kita masih 10.000 lebih ya. Nanti sore saya ngecas dulu bro ya, HP saya sampai lowbat ya dari pagi tadi ya. Siap Mbak, siap Mbak. Ya, makasih Mbak Salsa. Bye-bye. Ya, sehat selalu. Ya, Mbak. buat teman-teman juga yang hadir dari beberapa belas ribu masih bertahan sampai 10.000 lebih ya. Jadi terima kasih buat hadirnya kalian semua. Ya tentu saja kita kan di sini ya Mbak Salsa butuh bantuan juga dari netizen. Dukungan netizen inilah untuk rakyat, kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan ya. Ingat ya, kita bukan kepentingan golongan. Ini kepentingan rakyat, terutama 7 tersangka itu tugas kita bersama, bukan tugas saya sendiri. Ya, tugas kita bersama menyelamatkan 7 tersangka itu agar menguat tabir ini yang sebenarnya. Betul. Ya, Betul ya Mbak. itu aja. Makasih ya Mbak. Ya Mbak. Ya, sampai Oh, jumpa. bentar, Mbak Widya kodam chargernya lagi lowbat. Kodamnya siapa tadi, Rasman ya, tuyul jumbo tadi ya, tuyul jumbo ya gitu. Kalau dulu ada istilah Imam Jumbo, sekarang ada tuyul jumbo ya. Celengan Bagong, tuyul jumbo ya, jadi itu ya, cek kodamnya di situ ya. Ingat celengan Bagong itu kalau belum penuh ya, kecek terus kesenggol dikit kayak kaleng rombeng ke dupak gitu kan, bunyi terus ya, itu tuyul jumbo namanya ya. Jadi makasih ya Mbak sekali lagi ya, kita jumpa di lain waktu, nanti saya hubungi. Jangan lupa DM dong WA-nya agar kita bisa janjian. Balas Mbak. Oh, udah balas ya? Oh ya, makasih. Iya, kehilangan jejak ponsel saya yang satu kan hilang. Siap. Ya, udah. Makasih ya. Makasih semua teman-teman yang ada menyaksikan ini ya.
semuanya ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lain waktu, bisa sore ya. Iya Mbak. Oke, Mbak Salsa. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ayo guys, ya gue nggak bisa keberhentiin duet, jadi kita lanjut.